Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vivi Fauzia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi trigonometri. Nah, dari teman-teman Mathfam sendiri, udah tahu belum sih apa itu trigonometri? Jika belum tahu, yuk ikuti terus video ini. Jadi, trigonometri. Trigonometri ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigonon yang berarti 3 sudut, dan dari kata metro yang berarti mengukur. Sehingga trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini misalnya contohnya, saya mempunyai sebuah segitiga siku-siku di mana sudutnya terletak di sebelah sini. Kemudian, sisi depan dari sudut tersebut dapat kita misalkan sebagai huruf A. Sedangkan sisi samping dari sudut tersebut dapat kita misalkan sebagai huruf B. Sedangkan sisi miring dari sudut tersebut dapat kita misalkan sebagai huruf C. Nah, rumus dari sinus, kosinus, dan tangen sendiri memiliki rumus dasar, yaitu misalnya sinus alfa, yaitu sudut ini kita beri nama alfa, memiliki rumus D per mi, yang artinya depan per miring, sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depan tadi kita misalkan sebagai huruf A, sedangkan sisi miringnya kita misalkan sebagai huruf C, sehingga sinus dari alfa didapatkan A per C. Kemudian kosinus dari alfa. Kosinus dari alfa rumus dasarnya adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah B, sedangkan sisi miringnya adalah C. Sehingga kosinus alfa adalah D per C. Kemudian ada tan alfa. Tan alfa rumus dasarnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depan tadi kita misalkan sebagai huruf A, sedangkan sisi samping kita misalkan sebagai huruf B. Sehingga didapatkan tan alfa yaitu A per B. Selanjutnya, trigonometri ini sendiri memiliki sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa dari trigonometri ini terdiri dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Nah, di sini terdapat angka dari sinus alfa, kosinus alfa, dan tan alfa yang dapat kita hafalkan untuk menjadi acuan teman-teman saat mengerjakan soal trigonometri. Misalnya, sinus alfa pada 0 derajat yaitu sebesar 0, pada 30 derajat sebesar 1 per 2, pada 45 derajat sebesar 1 per 2 akar 2, dan pada 60 derajat sebesar 1 per 2 akar 3, dan pada 90 derajat sebesar 1. Teman-teman dapat menghafalkan rumus ini dengan mudah karena angkanya ini hanya diulang-ulang saja. Jika teman-teman sudah hafal dengan sudut istimewa dari trigonometri, tentunya ke depannya saat teman-teman mengerjakan soal trigonometri akan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kuadran dari sin, tan, dan cos. Nah, di sini kuadran ini terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan yang terakhir ada kuadran keempat. Sudutnya dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan yang terakhir 360 derajat, atau kembali lagi ke titik 0 derajat. Nah, di sini pada kuadran pertama, nilai sin, cos, dan tan yang termasuk pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Nah, Kak, nilai berapa aja sih, sudut berapa aja yang termasuk ke dalam kuadran pertama? Sudut yang termasuk ke dalam kuadran pertama adalah sudut yang bernilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Itu akan masuk ke kuadran pertama sehingga nilai sin, cos, dan tan pada sudut 0 sampai dengan 90 derajat bernilai positif semua. Selanjutnya ada kuadran kedua. Kuadran kedua diperuntukkan untuk derajat dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini pada kuadran kedua yang nilainya positif hanya nilai sin saja, sehingga nilai cos dan tan yang derajatnya dari 90 sampai dengan 180 bernilai negatif.
karena dia masuk ke dalam kuadran kedua. Selanjutnya ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga yaitu rentang dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, pada kuadran 3 ini sendiri yang bernilai positif hanya tan-nya saja, sehingga nilai sin dan cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah kuadran keempat. Kuadran keempat diperuntukkan untuk derajat dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nilai yang positif pada kuadran keempat ini hanya nilai cos saja, sehingga nilai sin dan tan yang termasuk ke dalam kuadran keempat bernilai negatif. Nah, jika teman-teman ingin lebih mudah menghafalkannya, teman-teman dapat mengingat yaitu jika pada kuadran 1 semuanya bernilai positif, sedangkan pada kuadran kedua hanya sin saja yang positif, pada kuadran ketiga hanya tan saja yang positif, dan pada kuadran keempat atau kuadran terakhir yang bernilai positif hanya cos saja. Sehingga pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat selain yang kita sudah sebutkan bernilai positif, maka semuanya bernilai negatif. Seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal mengenai soal trigonometri. Nah, contoh soal yang pertama yaitu di sini terdapat cos 225 derajat. Nah, tadi sebelumnya sudah kita ketahui sudut-sudut istimewa dari trigonometri yaitu bernilai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di sini jika kita ingin mencari suatu sudut untuk nilai sin, cos, dan tan-nya, sedangkan dia tidak termasuk ke dalam sudut istimewa trigonometri, maka kita dapat menggunakan bantuan sudut istimewa dari trigonometri. Artinya kita menghitung berapa yang jika ditambahkan sudut trigonometri dapat menghasilkan angka yang ditanyakan. Nah, untuk diingat juga, jika di sini kita menggunakan bantuan angka genap di sini dalam artian sudut genap, yaitu sudut 180 derajat dan 360 derajat, maka angka awalan depan cos ini, jika nanti kita rubah, maka akan tetap menjadi cos. Tetapi, jika di sini kita menggunakan sudut ganjil seperti 90 derajat dan 270 derajat untuk membantu perhitungan, maka huruf cos ini harus diganti menjadi sin. Artinya kebalikan dari aturan tersebut seperti itu. Nah, di sini yaitu cos 225 derajat, kita menggunakan cos dari 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, di sini 45 derajat ini merupakan sudut istimewa dari trigonometri, sedangkan 180 derajat termasuk dalam bentuk kuadran. Karena 180 derajat ditambah 45 derajat menghasilkan angka 225 derajat. Nah, jika dari teman-teman bertanya, Kak, boleh nggak sih saya menggunakan misalnya cos 270 derajat dikurang 45 derajat, itu kan hasilnya sama juga, Kak, cos 225 derajat. Boleh teman-teman gunakan, tapi dengan syarat saat teman-teman menggunakan sudut ganjil, yaitu tadi 270 derajat, maka saat di persamaan langkah kedua, cos ini harus teman-teman ganti menjadi sin, seperti itu. Nah, di sini karena saya menggunakan angka genap, sudut genap yaitu sebesar 180 derajat, maka pada langkah kedua, aturannya tetap seperti menjadi cos, tidak berubah menjadi sin, kurang lebih seperti itu. Sehingga diketahui cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat ini, sudut 180 derajat termasuk ke dalam kuadran kedua. Sedangkan pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin saja. Selain sin seperti cos dan tan, maka pada kuadran kedua akan bernilai negatif. Sehingga cos 180 derajat kita ketahui yaitu nilainya sebesar 0, kemudian karena dia masuk ke dalam kuadran kedua, maka menjadi minus, seperti itu. Sedangkan cos dari 45 derajat sendiri ini bernilai 1/2 akar 2, sehingga tadi kita ketahui bahwa cos 180 derajat ini bernilai minus 1, sedangkan 45 derajat ini bernilai 1/2 akar 2. Sehingga jika dikalikan, maka didapatkan minus 1/2 akar 2. Seperti itu. Nah, di sini karena dia berubah tanda menjadi 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya pada contoh kedua yang ditanyakan adalah tan dari 210 derajat. Nah, di sini kita juga menggunakan sudut genap yaitu sudut 180 derajat, sehingga untuk langkah keduanya dia tetap aturannya menjadi tan, tidak berubah menjadi kotangen.
Nah, di sini tan 210 derajat didapatkan dari tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 30 derajat sendiri kita ketahui bahwa dia termasuk ke dalam sudut istimewa trigonometri. Sehingga tan 180 derajat ditambah tan 30 derajat, maka tan 30 derajatnya ini bernilai 1/3 akar 3. Nah, tan 180 derajat itu termasuk ke dalam, mohon maaf, tan 210 derajat ini termasuk ke dalam kuadran 3. Karena dia termasuk ke dalam kuadran 3, di kuadran 3 ini tan itu bernilai positif. Nah, karena tan itu bernilai positif, maka di sini tandanya menjadi positif, sehingga didapatkan tan 210 derajat bernilai 1/3 akar 3. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini sendiri, misalnya di sini saya mempunyai segitiga siku-siku yang mempunyai sudut alfa, kemudian sisi depan dari sudut tersebut saya misalkan Y, sisi sampingnya saya misalkan X, dan sisi miringnya saya misalkan R. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sin alfa seperti sebelumnya, pada slide sebelumnya, sin alfa rumus dasarnya adalah sisi depan per sisi miring, sehingga sin alfanya didapatkan Y per R. Kemudian untuk cos alfa, yaitu sisi samping per sisi miring, sehingga didapatkan X per R. Kemudian untuk tan alfa, yaitu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah Y, sedangkan sisi sampingnya adalah X, sehingga tan alfa yaitu Y per X. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat identitas trigonometri yang kedua, yaitu jika sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu bernilai 1. Sehingga jika ditanyakan sin kuadrat alfa, maka nilainya 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sedangkan jika ditanyakan cos kuadrat alfa, maka nilainya 1 dikurang sin kuadrat alfa. Selanjutnya, di sini terdapat segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi ini, sisi di depan sudut A kita misalkan sebagai A kecil. Sisi di depan sudut B kita misalkan sebagai B kecil, sedangkan sisi di depan huruf C kita misalkan sebagai C kecil. Nah, di sini ada aturan sinus pada segitiga sama sisi atau segitiga ABC, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat contoh soal untuk aturan sinus, yaitu misalkan pada segitiga ABC sudut A bernilai 30, kemudian BC bernilai 6 cm jaraknya, dan AC bernilai 6 cm, tentukan besar sudut B. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut B, maka kita dapat menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, A-nya sudah diketahui, yaitu A kecil merupakan jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C sebesar 6, kemudian sin A, sudut A-nya ini bernilai 30 derajat, sehingga menjadi sin 30 derajat. Kemudian untuk B merupakan jarak dari A ke C, sedangkan sudah diketahui jarak A ke C sebesar 6 cm. Sehingga didapatkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan 6 per sin 30 sama dengan 6 per sin B. Nah, sin 30 itu bernilai 1/2, sehingga persamaannya menjadi 6 dibagi 1/2 sama dengan 6 dibagi sin B. Sehingga didapatkan nilai sin B yaitu 6/12 atau sama dengan 1/2. Nah, kita dapat mengetahui sudut yang nilai sinnya itu sebesar 1/2 adalah sudut 30 derajat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sudut B bernilai 30 derajat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi trigonometri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman dapat memahami lebih lanjut mengenai apa itu trigonometri, bagaimana identitas sudutnya, bagaimana aturan sinus, dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.